Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rian Ferdiansyah dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 10512140073. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kursus Flutter untuk pemula. Untuk video ini memiliki isi yang bisa kita lihat pada daftar isi. Sebelumnya kita perkenalan Flutter. Flutter adalah sebuah framework aplikasi mobile sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux, macOS, serta menjadi metode utama untuk membuat aplikasi Google Fuchsia. Flutter juga mendukung untuk pengembangan aplikasi berbasis website. Flutter memiliki dua komponen penting, yaitu ada Software Development Kit atau SDK dan Framework User Interface. Flutter memiliki beberapa keunggulan dalam pengembangan aplikasi mobile, antara lain seperti meningkatkan produktivitas, custom user interface yang menarik, performa seperti aplikasi natif, biaya pengembangan lebih hemat, dan tersedia di berbagai platform. Sedikit sejarah mengenai pengembangan Flutter. Untuk versi pertama Flutter dikenal sebagai Sky dan berjalan pada sistem operasi Android. Diresmikan pada perhelatan Dart Developer Summit tahun 2015 dengan tujuan untuk mampu merender grafis secara konsisten pada 120 bingkai per detik. Flutter 1.0 dirilis pada tanggal 4 Desember 2018 di acara Flutter Live yang menunjukkan versi stabil pertama dari framework Flutter menggunakan bahasa pemrograman yaitu Dart dan pertama kali diresmikan pada konferensi Godot di Aarhus, Denmark pada 10-12 Oktober 2011. Sebelum awal rilis versi stabilnya pada tahun 2013, Dart merilis pertama kali pada versi 1.0 ke publik, di mana Google memberikan dukungan secara penuh untuk Flutter yang merupakan framework yang menerapkan bahasa pemrograman Dart. Baik, selanjutnya ada iOS App Setup pada Flutter. Untuk menguji atau menerapkan aplikasi Flutter ke dalam perangkat fisik, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengaktifkan penerapan perangkat fisik di Xcode menggunakan ID Apple atau akun pengembang Apple. Dan kita juga perlu menyiapkan manajer paket untuk mengelola plugin Flutter yang akan digunakan dalam proyek. Dengan cara menyesuaikan UI untuk pengguna iOS, seperti menyesuaikan tema aplikasi, menggunakan widget iOS khusus, pengaturan akun aplikasi, mengaktifasi splash screen, dan menguji aplikasi pada simulator iOS. Kemudian yang ketiga ada email verification view. Di dalam pengembangan aplikasi seluler dengan Flutter, validasi input pengguna merupakan aspek penting untuk memastikan keakuratan data dan meningkatkan pengalaman pengguna. Di antaranya berbagai bentuk validasi email merupakan persyaratan paling mendasar. Pentingnya validasi email di Flutter yaitu untuk akurasi data, pengalaman pengguna yang ditingkatkan, dan pastinya keamanannya. Mungkin bagaimana cara mengatasi masalah umum dalam Flutter verifikasi? Yang pertama, merupakan kode verifikasi yang lambat. Kita perlu memastikan bahwa proses kode verifikasi berjalan cukup cepat dan responsif. Jika proses ini terlalu lambat, pengguna mungkin kehilangan ketertarikan atau mengalami kesulitan. Yang kedua, manajemen kesalahan yang efektif atau sistem manajemen kesalahan yang efektif untuk memberikan umpan balik yang jelas dan membantu pengguna memecahkan masalah saat terjadi kesalahan. Ketika mengamankan proses verifikasi, pastikan bahwa proses verifikasi aman dan terlindungi dari potensi serangan seperti serangan brute force dan penipuan. Yang keempat, kode verifikasi yang tidak diterima memberikan opsi untuk pengguna mengirim kode ulang verifikasi jika mereka tidak menerima kode tersebut dalam waktu yang wajar. Yang terakhir, pemberian status. Memastikan pemberian status pengguna dilakukan dengan benar serta verifikasi berhasil. Hal ini dapat mempengaruhi logika, akses, dan izin di seluruh aplikasi. Kemudian yang keempat ada confirming identity before going to main UI. Yang pertama, logout before continuing.
Sebelum melanjutkan ke antarmuka utama, kita perlu memastikan pengguna telah login dari antarmuka untuk menghindari akses tidak sah. Ini dapat dilakukan dengan mengarahkan pengguna kembali ke layar login dan memastikan bahwa sesi login sebelumnya telah diakhiri dengan benar. Untuk contohnya bisa kita lihat pada gambar di bawahnya. Kemudian kita bisa cek if user in verify. Setelah pengguna berhasil login tadi, penting untuk meriset apakah mereka sudah diverifikasi sebelum diizinkan masuk ke antarmuka utama. Untuk contoh pengecekannya dapat ditambahkan setelah sign in with email and password. Untuk contoh sederhananya bisa kita lihat pada gambar di sampingnya. Selanjutnya, let's pull it to the test. Untuk menguji apakah proses konfirmasi dan berfungsi, perlu hapus pengguna dari Firebase Console setelah login. Kemudian coba login kembali dan pastikan aplikasi menanggapi dengan benar terhadap pengguna yang tidak lagi terverifikasi. Setelah itu, let's get ready for the next chapter. Untuk menciptakan layanan autentikasi, perlu membuat kelas yang menyediakan metode-metode untuk mengelola autentikasi. Ini mencakup metode login, logout, verifikasi email, dan sebagainya. Untuk contoh sederhananya implementasinya bisa kita lihat pada gambar di sampingnya. Kemudian yang kelima, preparing to create new nodes. Change title of new nodes.dart. Pada file nodesviews.dart akan diganti judul tampilan menjadi catatan Anda untuk memberikan kejelasan kepada pengguna tentang konten halaman tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh sederhana pada gambar di sampingnya. Kemudian adding plus button to our menu pada bagian apps bar di dalam nodesview.dart, kita akan menambahkan tombol plus di sebelah kanan aplikasi apps bar-nya. Nah, seperti contoh sederhana di sampingnya. Setelah itu, create a new file for our view. Kita membuat file baru dalam directory dengan nama new nodesview.dart atau dan didefinisikan tampilan pembuatan catatan baru dalamnya. Lalu our test are broken. Jika di dalam test kita memiliki variabel out user yang tidak memiliki atribut email, kita perlu menyelesaikan tes tersebut seperti contoh di bawahnya. Lalu add a new router from new nodes view. Di dalam header tambahkan router baru di dalam fungsi material apps-nya. Setelah itu create a new widget. Di dalam file tadi definisikan widget stateful untuk menangani tampilan pembuatan catatan baru. Lalu showing our new widget. Di dalam nodesview.dart kita perlu menambahkan logika untuk menavigasi ke tampilan pembuatan catatan baru ketika tombol plus ditekan. Selanjutnya yang keenam ada migrating to our Firestore service. Firestore merupakan layanan database NoSQL yang dikeluarkan oleh Google Cloud Platform. Firestore ini dirancang untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi secara efisien dengan skema data fleksibel dan kemampuan sinkronisasi data secara real time. Konsep utama dari Firestore yaitu dokumen dan koleksinya, real time updating, query dan indexing, security rules, dan skema data dinamis. Beliau mengintegrasikan Firestore ke dalam aplikasi. Yang pertama kita perlu menambahkan dependensi Firestore. Pastikan untuk menambahkan dependensi Firestore ke dalam berkas pubspec.yaml di aplikasi Flutter Anda. Setelah itu instalasi Firestore di dalam main.dart atau di tempat lain yang sesuai. Kemudian membuat layanan Firestore, kita buat kelas atau fungsi yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan Firestore. Ini dapat mencakup operasi-operasi seperti menambahkan data, mengambil data, atau memperbarui data. Kemudian menggunakan layanan Firestore di widget. Menggunakan layanan Firestore yang telah
dibuat tadi di dalam widget untuk mendapatkan atau menyimpan data. Aturan-aturan keamanan VStore. Nah, di dalam Firebase, konfigurasikan aturan keamanan VStore untuk memastikan bahwa akses ke data dikontrol sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Untuk contoh sederhananya bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Kemudian yang ketujuh ada final touch before apps release. Sebelum kita merilis sebuah aplikasi Flutter, penting untuk melakukan pengoptimalan dan memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik serta dapat menangani masalah yang mungkin terjadi atau mungkin muncul. Mungkin berikut ada beberapa langkah pengoptimalan atau pemecahan masalah yang dapat dilakukan sebelum merilis sebuah aplikasi. Yang pertama, platform aplikasi. Kita perlu memastikan aplikasi platform yang baik dengan melakukan profiling dan analisis yang kinerja menggunakan alat bawaan seperti Flutter DevTools. Kemudian kita bisa mengidentifikasi dan memperbaiki titik panas dalam aplikasi yang dapat mempengaruhi performanya. Kemudian yang kedua, kita perlu pemantauan memori. Menggunakan alat pemantauan memori untuk memastikan bahwa aplikasi tidak mengalami kebocoran memori dan selalu memeriksa penggunaan memori selama pengujian aplikasinya. Penanganan kesalahan. Kita perlu menambahkan penanganan kesalahan yang baik ke dalam sebuah aplikasi. Ini termasuk menangani ekspansi dengan baik dan memberikan pesan kesalahan yang inovatif kepada pengguna. Uji kesalahan. Kita perlu melakukan pengujian kesalahan menyeluruh untuk memastikan bahwa aplikasi tidak mengalami crash atau perilaku yang tidak diinginkan saat dioperasikan oleh pengguna. Keamanan aplikasi. Tinjauan dan perbarui aturan keamanan aplikasi. Pastikan bahwa data pengguna aman dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga yang tidak sah. Uji integrasi dengan layanan eksternal. Jika aplikasi sudah terhubung ke layanan eksternal seperti API pihak ketiga, kita perlu memastikan integrasi tersebut berfungsi dengan baik dan responsif. Dan juga pengujian keseluruhan. Lakukanlah pengujian keseluruhan terhadap aplikasinya untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi seperti yang diharapkan agar tidak ada masalah kritis yang terlewat. Oke, yang terakhir yang ke-8 ada localization in Flutter. Localization atau lokalisasi dalam konteks pengembangan perangkat lunak merujuk pada proses penyesuaian aplikasi atau sistem agar sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan lokasi atau wilayah geografisnya. Penerapan ini penting untuk mendukung pengguna dengan berbagai bahasa, format tanggal, mata uang, dan kebiasaan lokal lainnya. Dalam Flutter, localization memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang dapat menyesuaikan diri dengan bahasa dan budaya pengguna. Untuk menggunakan paket Flutter Localization, Flutter menyediakan kerangka kerja untuk mempermudah penerapan localization. Cara mengimplementasikan localization di aplikasi Flutter. Yang pertama, kita perlu menambahkan dependencies pada backspace.yaml. Pertama, pastikan sudah menambahkan paket Flutter Localization dan paket localization yang ingin digunakan. Seperti contoh gambar di samping. Setelah itu, inisiasi material apps. Di dalam header, atur material apps untuk menggunakan localization dan delegasi lokalisasi yang sesuai. Seperti gambar di samping untuk contoh sederhananya. Setelah itu, membuat berkas localization. Buat berkas localization yang berisi string-string yang akan digunakan di aplikasi. Misalnya buat berkas apps localization.dar. Lalu gunakan localization di widget. Menggunakan apps localization di dalam widget untuk mendapatkan string localization. Setelah itu ganti localization. Jika aplikasi mendukung, ganti bahasa. Atur lokal aplikasi untuk menyegarkan antarmuka pengguna. Lalu menerapkan ganti bahasa. Mengimplementasikan fitur ganti bahasa di aplikasi agar pengguna dapat memilih bahasa yang diinginkan. Seperti gambar di sampingnya. Kemudian reference UI, memastikan untuk merefresh UI setelah bahasa diubah agar perubahan dapat terlihat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini.
Mohon maaf jika apabila ada salah kata, dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.